Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sidik, guru sekaligus Kepala Madrasah Ibtidaiyah Gupi Pagutan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Saya merupakan peserta PPG Kementerian Agama batch 1 tahun 2025. Mahasiswa UIN Syekh Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025 saya melaksanakan ujian kinerja melalui pembelajaran di kelas 4 dengan materi penyajian data menggunakan diagram batang. Video ini merupakan bagian dari proses pembelajaran saya sekaligus wujud komitmen untuk terus bertumbuh sebagai pendidik yang profesional dan bermakna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, mendapat ilmu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mas Faris untuk memimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak semuanya berdiri. Ya. Hitungan keempat kita mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Apakah ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya masuk, semua sehat ya? Sehat. Untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, pagi ini kita ada kesepakatan bersama. Oke. Pak Nurul sudah membuat kesepakatan. Apakah kesepakatan ini bisa diterima atau kita tambah lagi dengan kesepakatan yang lain? Mari kita baca satu dulu, oke? Yang pertama, memperhatikan penjelasan Pak Guru. Yang kedua, bicara sopan. Yang ketiga, menghormati pendapat teman. Yang keempat, menjaga ketertiban. Yang kelima, rukun dengan teman. Apakah kesepakatan ini bisa diterima anak-anak? Bisa. Ada yang mau menambahkan lagi? Tidak. Tidak. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Pak Nur bertanya, apakah anak-anak pernah melihat gambar seperti ini? Entah di sekolah, entah di rumah? Pernah?
Di mana? Di buku pelajaran. Di buku pelajaran. Ada yang tahu ini apa ya? Ada yang tahu? Namanya apa? Grafik. Grafik. Oke. Grafik bisa. Ini namanya adalah diagram batang anak-anak. Oke. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, yang pertama, peserta didik dapat menyajikan data hasil survei ke dalam bentuk diagram batang. Oke. Yang kedua, peserta didik dapat menginterpretasikan data dari diagram batang untuk menarik kesimpulan. Untuk gambaran kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik bekerja dalam kelompok untuk melakukan survei terhadap teman sekelas mengenai makanan dan warna kesukaan. Oke, nanti kita melaksanakan survei di dalam kelas ini. Oke. Yang kedua, membuat diagram batang dari hasil survei dan membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, mempresentasikan. Selanjutnya, sebelum anak-anak nanti kita bagi kelompok terus mengerjakan tugas kelompok, Pak Nurul akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diagram batang. Penyajian data itu akan lebih mudah nanti salah satunya dengan menggunakan diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data dalam bentuk gambar berupa batang-batang persegi panjang. Bagian-bagian diagram batang, satu vertikal, ya, vertikal, batangnya berdiri. Yang kedua, anak-anak, horizontal, batangnya memanjang. Ya. Kalau vertikal berdiri, kalau horizontal memanjang. Manfaat menggunakan diagram batang. Manfaatnya membantu melihat perbandingan antar data. Oke, nanti setelah praktek, ya, sekarang Pak Nurul menjelaskan terlebih dahulu, nanti kita praktek bersama. Membantu melihat perbandingan antar data, menyederhanakan informasi yang banyak, memudahkan dalam menarik kesimpulan. Membuat diagram batang. Siapkan data dalam bentuk tabel seperti tadi ya, kan sudah dimasukkan ke dalam tabel. Setelah tadi dihitung, sudah dimasukkan ke dalam tabel dan dijumlah. Menentukan skala untuk sumbu vertikal, skalanya, ya, skala diagramnya. Gambarlah batang sesuai data. Gunakan data dari hasil penjualan donat untuk membuat diagram batang. Ya, sekarang coba kita buat diagram batang. Nah, ini seperti ini kan, gambarlah sumbu vertikal. Vertikal itu untuk jumlah penjualan dan sumbu horizontal untuk rasa. Gambarlah batang sesuai jumlah total penjualan. Ya, nanti ada yang tinggi, ada yang rendah juga. Nanti tergantung datanya. Seandainya penjualannya banyak, berarti datanya tinggi, diagramnya tinggi, batangnya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Tadi kan yang terbanyak coklat. Coklat yang paling tinggi, yang paling rendah kacang. Seperti itu. Jadi yang horizontal ini untuk pencapaiannya, yang
yang vertikal, yang horizontal untuk jenis rasa itu tadi ya. Nah, sekarang setelah Pak Nurul menjelaskan apa itu diagram data, penyajian data, nah sekarang ini ada permasalahan. Ada permasalahan seandainya di sekolahan kita, di kelas ini khususnya, ingin mengadakan acara, otomatis yang pertama yang dipikirkan adalah konsumsinya, makanannya. Nanti kita menentukan makanannya itu apa makanannya. Yang kedua, tema warnanya. Tema warnanya apa, warnanya, kesepakatannya. Nah, permasalahan itu bagaimana kita memecahkannya, anak-anak? Melakukan survei dulu Pak untuk mengumpulkan data. Melakukan survei untuk mengumpulkan data, benar sekali Isti. Jadi kita survei dulu, makanan yang akan kita sajikan nanti pada acara. Terus warna temanya juga apa, nanti kita survei. Untuk itu, untuk menentukan itu kita buat dua kelompok anak-anak, buat dua kelompok untuk mensurvei, untuk mengumpulkan data kaitan dengan makanan dan apa tadi, tema warna. Ya, sekarang kita bagi menjadi dua kelompok. Tasya ke sana. Pakai itu ke situ. Dan ini sekarang jadi satu di sini. Oke anak-anak, setelah kita membagi dua kelompok, terus selanjutnya kita saya kasih lembar kerja peserta didik. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Di situ untuk kelompok 1 mensurvei tentang warna, tema warna apa yang akan kita gunakan. Untuk kelompok 2 tentang makanan yang akan kita tentukan untuk acara itu. Jadi nanti disurvei semua teman-teman satu kelas ini disurvei, ditanyakan, disurvei. Nanti yang terbanyak itulah yang akan kita gunakan. Dan sekarang bekerja, disurvei semua teman-teman satu kelas ini. Ayo. Tanya satu-satu kaitan dengan warna dan makanannya. Nah, setelah anak-anak melakukan survei, kelompok 1 juga sudah melakukan survei, kelompok 2 juga sudah, data juga sudah terkumpul. Sekarang langkah yang kedua membuat diagram seperti ini tadi contohnya ya. Kita buat hasil survei per kelompok tadi, diaplikasikan ke dalam diagram batang. Sekarang kelompok 1 membuat diagram batang tentang warna. Terus kelompok 2 tentang makanan. Tutur ini pada tangan ini berarti seperti atau ini penting.
besar garisan saja nanti ininya ya, besar garisan. Enggak sih, sebentar. Sudah selesai anak-anak ya? Ya, alhamdulillah. Begitu setelah anak-anak menyelesaikan tugas, sudah melakukan survei dan sudah dibuat ke diagram batang, sekarang masing-masing kelompok melakukan presentasi di depan dari hasil yang anak-anak sudah kerjakan. Mulai dari makanan kesukaan dulu, kelompok makanan kesukaan maju ke depan, dipresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok makanan kesukaan. Dari hasil survei yang kami lakukan, makanan sate disukai oleh 3 anak. Makanan bakso disukai oleh 3 anak. Makanan ayam goreng disukai oleh 4 anak. Maka dapat kami simpulkan makanan terbanyak yang paling disukai di kelas kita adalah makanan ayam goreng. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Ya, gantian sekarang kelompok warna favorit atau warna kesukaan. Ayo semuanya. Yo, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok warna kesukaan ingin menyampaikan survei kami. Warna merah disukai oleh 4 orang anak. Warna biru disukai oleh 3 orang anak. Warna hijau disukai oleh 3 orang anak. Maka dapat disimpulkan warna favorit di kelas kita adalah warna merah. Demikian hasil survei kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kasih aplaus untuk kelompok. Baik anak-anak, kalian tadi sudah melakukan survei, sudah mengumpulkan data kaitan dengan makanan favorit dan warna favorit di kelas kita. Sekarang kita merefleksikan hasil survei kalian. Apakah yang ditemukan dari hasil survei kalian tadi? Apa? Warna merah. Dari kelompok warna? Warna merah adalah warna yang paling banyak yang disukai, Kak. Oh ya. Jadi warna merah dari hasil survei kalian itu ternyata warna yang paling disukai. Terus kelompok makanan? Dari hasil survei yang kami lakukan, Ya. Ternyata hasil surveinya dari makanan favorit dari makanan favorit, makanan yang paling disukai adalah ayam goreng. Ini sudah terbaca semuanya ya sekarang. Apakah hasil diagram membantu menarik kesimpulan? Membantu ya? Membantu. Ya, membantu. Apa tantangan yang dihadapi ketika menyajikan data hasil survei menjadi diagram batang? Apa tantangannya? Ada? harus tepat ketika melakukan survei. Oh ya, tantangannya harus tepat saat melakukan survei. Ya, memang harus tepat. Kalau tidak tepat nanti tidak bisa menarik kesimpulan. Artinya apa? Harus benar-benar dilakukan survei di lapangan biar bisa dapat data secara valid. Oke anak-anak, hasil survei pada pagi hari ini sudah selesai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2 sudah luar biasa sekali ya. Cuman kita untuk kekompakan harus ditingkatkan lagi ya. Pembagian tugasnya di dalam tugas kelompok itu ditingkatkan
laki. Setelah ini semua, apakah ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Tidak. Baik anak-anak, selanjutnya kita mengerjakan kuis. Nanti saya bagi, Pak Nurul bagi satu-satu. Dan nanti caranya Pak Nurul terangkan terlebih dahulu. Bentar, saya bagikan dulu. Kita bermain kuis. Jadi nanti kita menjawab, menjawab pertanyaan yang ada di depan. Seperti itu. Nah, seandainya nanti sampai tinggal memilih A, B, C atau D jawabannya dengan cara seperti ini. Ini kalau A seperti ini, A. Oke. Terus kalau B seperti ini, B. Paham belum? B. Kalau C seperti ini, C. Kalau D seperti ini, D. Oke. Nah, nanti Pak Nurul foto jawabannya. Ya, dicoba ya. Ya, coba. Ganti. Jeruk disukai oleh titik-titik orang. Jeruk, kita cari soal lagi yang baru, yaitu yang ini. Cari yang ditanyakan adalah jeruk. Berapa jeruk? Jeruk, ya, berapa? Sudah tahu jeruk disukai berapa orang? Cari di A, B, C. Tujuh orang yang benar. Jawabannya C. Pertanyaan selanjutnya. Konsentrasi di soal dulu. Jumlah siswa yang menyukai anggur dan semangka. Dua nggih, anggur dan semangka. Adalah berarti di jumlah yang menyukai anggur dan semangka. Anggur berapa? Semangka berapa? Anggur ini 8, semangkanya 7. Berarti berapa? Siapkan jawabannya. Tadi berapa? Pepaya 8 dan semangka. Anggur berapa anggur? 8, semangka 7. Benar semua. Oke, benar semua. Terus lanjut lagi pertanyaan nomor 9. Diagram batang
di atas adalah hasil panen kebun Pak Abian pada tahun 2019. Selisih berat hasil panen singkong dan jagung adalah selisih ya, yang ditanyakan selisihnya. Apa tadi? Singkong dan apa tadi? Jagung. Singkong berapa ini? 600. Jagung 400. Nah, selisihnya berapa? 600 dan 400 itu selisihnya berapa? Terus dicari jawabannya, ABC-nya gimana? Sudah? Mulai. Dijawab. Mulai dijawab. Ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Nomor 10. Jumlah siswa yang paling sedikit adalah siswa kelas, dibaca diagram batangnya. Siswa paling sedikit adalah kelas berapa? Sudah nggih, ingat-ingat nggih. Siswa paling sedikit. Ya, siapkan jawabannya. Jadi alhamdulillah anak-anak kita sudah melakukan evaluasi melalui kuisis tadi. Terlihat sangat gembira sekali anak-anak. Pak Nurul sangat senang sekali. Selanjutnya kita melakukan refleksi pembelajaran. Pak Nurul bertanya kepada anak-anak semuanya, tolong dijawab sesuai dengan kondisi anak-anak saat ini ya. Yang pertama, adakah hal yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tidak. Semuanya paham ya? Paham. Alhamdulillah. Apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini anak-anak? Kuisis tadi ya? Oke. Sangat terlihat gembira sekali tadi. Terus bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Senang. Oke, anak-anak semuanya, kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, khususnya pembahasan diagram batang, sudah selesai. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Alhamdulillah juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Demikian dari Pak Nurul. Ada kurang lebihnya Pak Nurul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.